Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang pedoman wawancara, yang mana kami di sini beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri sebagai moderator, yaitu Syafiratul Mar'ah dengan NIM 18031-030, dan kedua rekan saya yaitu Egi Rasya Putri dengan NIM 18031-039, dan satu rekan saya lagi yaitu Syafira Devni dengan NIM 18031-173. Nah, untuk materi yang kali ini kami akan membahas 2 pokok ajaran, yang mana pertama yaitu instrumen wawancara berstruktur dan yang kedua adalah instrumen wawancara tidak berstruktur. Sebelum kita membahas apa itu instrumen wawancara berstruktur dan tidak berstruktur, akan lebih baik saya jelaskan apa itu terlebih dahulu wawancara. Wawancara atau interview merupakan suatu bentuk komunikasi verbal atau semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi tertentu. Dan untuk materi yang pertama yaitu instrumen wawancara berstruktur yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Egi Rasya Putri. Kepada Egi Rasya Putri dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai wawancara berstruktur. Wawancara terstruktur adalah proses wawancara dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara tertulis yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Nah, wawancara terstruktur lebih sering digunakan dalam penelitian survei atau penelitian kuantitatif, walaupun ada dalam beberapa situasi wawancara terstruktur juga dalam penelitian kualitatif. Wawancara bentuk ini sangat terkesan seperti interogasi karena bersifat kaku, dan pertukaran informasi antara peneliti dengan subjek yang diteliti sangat minim. Dalam melakukan wawancara terstruktur, fungsi peneliti sebagian besar hanya mengajukan pertanyaan dan subjek penelitian hanya bertugas menjawab pertanyaan saja. Terlihat adanya garis yang tegas antara peneliti dan subjek penelitian. Selama proses wawancara harus sesuai dengan pedoman wawancara atau guideline interview yang telah dipersiapkan. Nah, apa sih ciri-ciri dari instrumen wawancara terstruktur? Yang pertama, pertanyaan-pertanyaan wawancara dituliskan dalam instrumen. Dalam instrumen ini tidak perlu ada pedoman hasil wawancara atau pedoman penskoran atau rubrik. Kemudian ada instrumen yang telah tersusun tersebut wajib diuji kualitasnya. Nah, dalam wawancara terstruktur wajib ada instrumen pedoman wawancara. Bagian dalam instrumen pedoman wawancara adalah kisi-kisi, blueprint, dan instrumen pedoman wawancara. Kemudian dalam kisi-kisi terdapat kisi spesifikasi yang merupakan suatu instrumen dan aspek-aspek apa saja yang akan dikembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan wawancara. Apa sih contoh wawancara terstruktur? Contoh satu ada pertanyaan, menurut kalian sebagai pelajar siswa SMA 1 Jakarta Barat, apakah setuju dengan kebijakan sekolah untuk melakukan belajar online di rumah sejak adanya virus COVID atau corona? Pertanyaannya contohnya setuju. Pertanyaan kedua, apakah menurut Anda dengan belajar di rumah lebih efektif daripada belajar di sekolah? Jawabannya tidak, lebih enak belajar di sekolah contohnya. Contoh pertanyaan ketiga, apakah menurut Anda tugas-tugas yang diberikan sekolah sejak belajar di rumah lebih banyak daripada belajar di sekolah? Contoh jawabannya adalah iya, lebih banyak. Dan kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya, pelajaran apa yang paling banyak diberikan tugas oleh sekolah? Sebutkan satu saja, contohnya itu matematika. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan wawancara terstruktur? Ada kelebihannya wawancara berstruktur, isi perbincangannya lebih terarah dan fokus. Untuk kekurangannya, pertanyaan pada wawancara berstruktur lebih terkesan formil dan kaku karena pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya, sehingga subjek mungkin dapat tidak berterus terang dalam menjawab pertanyaannya. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Egi Rasya Putri yang telah menjelaskan materi tentang instrumen wawancara berstruktur. Selanjutnya untuk materi yang kedua yaitu instrumen wawancara tidak berstruktur yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Syafira Devni. Kepada Syafira Devni dipersilahkan. Baiklah, setelah pembahasan tentang instrumen wawancara berstruktur, kita masuk ke pedoman instrumen wawancara tidak berstruktur.
Apa itu wawancara tidak berstruktur? Ya, kita ketahui wawancara itu ada yang berstruktur dan tidak berstruktur ya. Pada wawancara berstruktur itu memperoleh data yang sistematis dan karena juga ada pedomannya yang sistematis. Sedangkan wawancara tidak berstruktur ini adalah wawancara yang bebas, memiliki kebebasan, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar dari permasalahan, dan inti penting dari instrumen tidak berstruktur ini adalah peneliti sebagai instrumennya, tidak berkaitan dengan pedoman wawancara yang sistematis begitu, dan hanya terdiri dari garis-garis besar permasalahan yang akan diwawancarai. Wawancara tidak berstruktur sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau penelitian yang lebih mendalam tentang responden. Dan pada penelitian pendahuluan, peneliti harus mendapatkan informasi awal tentang berbagai isu atau permasalahan yang ada pada objek, sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan atau variabel yang harus diteliti. Nah, metode yang dipakai ini dalam wawancara tidak berstruktur yaitu berputar-putar baru menukik, itu istilahnya. Maksudnya apa? Pada awal wawancara yang dibicarakan adalah hal-hal yang berkaitan dengan tujuan, dan bila sudah terbuka kesempatan untuk menanyakan sesuatu yang menjadi tujuan, maka segera ditanyakan. Jadi ada intronya, ada pendahuluannya sebelum kita menanyakan tujuan kita dan mengutarakan maksud kita begitu. Ciri-ciri instrumen wawancara tidak berstruktur yaitu yang pertama dilakukan secara tatap muka. Yang kedua dilakukan untuk tujuan mengumpulkan data dan fakta saja. Yang ketiga ada orang yang diwawancarai dan ada juga narasumbernya. Dan yang keempat tidak perlu menyusun instrumen pedoman wawancara karena instrumennya adalah peneliti itu sendiri seperti yang sudah kita bahas tadi. Namun peneliti wajib menggunakan sound recorder. Ini untuk alat bantu kita dalam wawancara karena kita tidak semuanya ingat begitu apa yang disampaikan oleh narasumber. Contoh wawancara tidak berstruktur ya, ini contoh dialog dari wawancara tidak berstruktur. Yang mana di sini terlihat ya, tidak terlalu formal dan pada awal-awalnya membahas tentang pendahuluan saja. Nanti ketika sudah terbuka kesempatan dalam menanyakan topik yang ingin kita bahas, baru ditanyakan begitu. Nah, seperti ini. Kelebihan dan kekurangan wawancara tidak berstruktur. Kelebihannya, wawancara tidak berstruktur ini memiliki kebebasan yang lebih dibandingkan wawancara berstruktur tentunya ya. Pewawancara memiliki kebebasan dalam mewawancarai dan narasumber juga memiliki kebebasan dalam menjawab atau mengeluarkan pendapat yang dirasakan atau yang dipikirkan gitu. Dan pewawancara juga memperoleh gambaran yang lebih luas tentang masalah yang diteliti karena responden bebas meninjau berbagai aspek menurut pandangan dan pikiran masing-masing yang diperlukan untuk penelitiannya begitu. Sedangkan kekurangan dari wawancara tidak berstruktur ini, data yang diperoleh secara bebas ini sukar diberi kode gitu, dan karena itu sukar diolah untuk saling diperbandingkan. Karena kesulitan ini, maka peneliti dapat membatasi kebebasan itu dengan mengadakan struktur dalam pertanyaan. Jadi, untuk mengantisipasi nih adanya kesukaran atau kesulitan memberi kode dan mengolah hasil wawancara, maka diberikanlah batasan-batasan berupa struktur dalam pertanyaannya. Terus terakhir ada kekurangan wawancara tidak berstruktur ini,
tidak selalu mengungkapkan hal baru gitu, sehingga merupakan ulangan dari wawancara sebelumnya yang berarti pemborosan waktu dan tenaga untuk mengatasi kelemahan ini dapat dilakukan dengan memilih responden dengan cermat. Ya, jadi sebelumnya kita telah mewawancarai topik itu dan pada wawancara tidak berstruktur karena tidak membuat pedoman, jadi apa yang terpikirkan kita tanyakan lagi begitu. Ketika kita tanyakan tanpa disadari ternyata itu telah ditanyakan atau telah dibahas sebelumnya sehingga terjadi pemborosan waktu dan juga tenaga. Demikian pembahasan mengenai konsep wawancara tidak berstruktur serta ciri-ciri dan kelebihan serta kekurangannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Vira. Baiklah, terima kasih kepada Syafira Devni yang telah menyampaikan materi kita yang terakhir tentang instrumen wawancara tidak berstruktur. Selanjutnya yaitu ada beberapa hal yang menentukan keberhasilan dalam pengumpulan data dalam wawancara, yaitu yang pertama, kemampuan pewawancara menciptakan hubungan baik dengan responden sehingga wawancara dapat berjalan dengan lancar. Dan yang kedua adalah kemampuan pewawancara menyampaikan semua pertanyaan yang telah disiapkan kepada responden. Yang ketiga adalah kemampuan pewawancara untuk merekam semua jawaban lisan dari responden dengan teliti dan akurat. Dan yang terakhir adalah kemampuan pewawancara untuk menggali informasi lebih dalam atau probing dengan pertanyaan yang tepat dan netral. Dan untuk instrumen wawancara berstruktur dan wawancara tidak berstruktur ada beberapa perbedaan. Yang pertama, kita lihat dari segi pertanyaannya. Wawancara berstruktur, pertanyaannya sudah disiapkan terlebih dahulu, sehingga meskipun narasumbernya berbeda, tetapi pola pertanyaannya akan tetap sama. Dan untuk wawancara tidak terstruktur, yaitu pertanyaannya tidak disusun sebelumnya, maka dari itu wawancaranya terkadang melenceng dari topiknya. Dan untuk perbedaan selanjutnya yaitu pada karakteristik wawancaranya. Wawancara berstruktur bersifat sistematis, sedangkan wawancara tidak terstruktur yaitu menyesuaikan dengan keadaan sekitarnya. Dan untuk perbedaan yang terakhir yaitu jenis pertanyaannya. Wawancara yang berstruktur, jenis pertanyaannya yaitu diajukan dalam bentuk pertanyaan yang tertutup, yang mana narasumbernya hanya bisa menjawab berdasarkan pilihan pewawancara. Sedangkan pada wawancara tidak terstruktur, jenis pertanyaannya diajukan dalam bentuk pertanyaan yang terbuka yang dapat dijawab setara oleh narasumbernya. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami selaku penyaji memohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman semua. Kami undur diri dulu, mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.